Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan ke-9 dan 2 pertemuan mendatang, itu nanti kita akan membahas mengenai ARCH dan GARCH modeling. Jadi kita mulai dulu di pertemuan kali ini dengan pendahuluan apa itu ARCH, GARCH modeling, kemudian apa saja yang mendasari mengapa modeling ini diperlukan. Kemudian nanti di pertemuan mendatang seperti biasa akan kita lanjutkan dengan penerapan ARCH dan GRCH modeling dengan menggunakan R. Nah, uh, kita mulai dulu dengan konsep volatility atau volatilitas. Jadi secara ringkas di awal ini bisa saya bilang bahwa ARCH dan GRCH modeling ini akan erat kaitannya dengan adanya atau sifat dari time series data yang volatil atau memiliki tingkat volatilitas tinggi. Nah, data seperti apa yang biasanya itu memiliki volatilitas tinggi? Ini merupakan contohnya itu adalah data keuangan seperti data saham, harga saham gitu ya. Kemudian nilai kurs, tukar mata uang. Nah, itu biasanya memiliki volatilitas tinggi. Nah, data yang memiliki volatilitas tinggi itu biasanya memiliki karakteristik atau ditandai dengan pola data yang tidak stabil. Jadi ketika dibuat atau time series datanya itu diplotkan, itu akan menunjukkan pola yang tidak stabil. Jadi tidak stabil naik turun di satu tempat gitu ya, sementara di tempat lain itu dia tenang gitu, tidak ada guncangan. Tapi di tempat lain ada satu periode yang naik turunnya itu sangat tinggi misalkan. Nah, di sini dari plotting time series itu juga terlihat datanya itu bervariasi. Tadi disebutkan polanya itu dia tidak menunjukkan tren tertentu. Kemudian variasi di sini adalah tadi bahwa ada satu periode, ada bagian dari time series itu yang tenang, tidak ada gejolak naik turun. Kemudian ada satu periode, ada satu potong atau bagian dari time series itu yang dimulai dari adanya lonjakan atau penurunan, kemudian pada saat terjadi penurunan atau kenaikan tajam itu akan dilanjutkan dengan pergerakan yang tinggi. Kemudian bisa jadi setelah itu di potongan yang lain dia akan tenang lagi. Kemudian jadi di sini time series datanya itu cukup bervariasi dari segi pergerakan datanya. Kemudian dia akan sulit diperkirakan. Ini maksudnya dia tidak memiliki sulit diperkirakan, ini dia tidak memiliki pola-pola, mungkin bisa diasosiasikan dengan seasonal gitu ya. Pada bulan-bulan tertentu dia mengalami kenaikan penjualan yang seperti pernah saya contohkan, tapi di sini polanya itu di bagian-bagian yang tidak tenang tadi, yang volatil tadi, itu tidak memiliki pola tertentu atau sulit diperkirakan. Dia akan pergerakannya itu akan liar itu pada bagian yang mana gitu. Nah, implikasi dari data yang volatilitasnya tinggi itu adalah variansnya atau varians dari error ini tidak konstan atau mengalami heterokedastisitas. Jadi di sini kaitannya adalah lawannya dari heterokedastisitas adalah homokedastis, di mana varians dari error ini adalah konstan. Kalau konsep homokedastis itu kan dia merupakan salah satu asumsi yang mungkin teman-teman bisa recall materi-materi di regresi, di analisis regresi gitu ya. Di situ kan ada asumsi homokedastis gitu ya, varians dari error ini adalah konstan gitu ya. Nah, di sini untuk data yang volatil ini dia adalah mengalami heterokedastis. Nah, data yang heterokedastis itu seperti apa? Jadi ketika didefinisikan data yang heterokedastis itu, misalkan kita punya kumpulan variabel yang random, kemudian subset dari random variabel tadi itu variansnya berbeda dengan varians di luar subset tersebut. Jadi di sini ketika kita ambil subset, varians dari subset ini akan berbeda dengan keseluruhan random variabel tadi. Itu merupakan definisi dari heterokedastis.
Nah, kemudian di sini untuk yang ARCH dan GRCH ini heterokedastisnya itu merupakan kondisional heterokedastis. Kita mulai dulu dengan ilustrasi di sini perdagangan ekuitas misalkan di sini mengalami penurunan substansial. Jadi dalam dalam satu periode tertentu di satu titik tertentu, titik poin waktu tertentu, ekuitasnya ini harganya mengalami penurunan. Kemudian ketika terjadi penurunan, pasar itu akan memasuki panic mode gitu ya. Jadi pasar kan jadi kayak goncang, loh ini kok harganya turun, ini ada apa gitu ya. Terjadi kemerosotan harga gitu di satu titik. Nah, terus pasar ini akan memasuki panic mode. Jadi pihak-pihak yang terkait yang ikut di dalam perdagangan ekuitas ini otomatis mulai mengambil posisi jual. Nah, ketika semuanya atau hampir semuanya mayoritas itu saling menjual, maka penurunan harga itu akan terjadi makin tajam gitu ya. Jadi harganya itu akan makin turun gitu. Nah, jadi di sini terjadi peningkatan varians dari penurunan harga awal yang menyebabkan volatilitas penurunan lebih lanjut yang signifikan. Jadi pertama, itu ada di satu titik itu ada penurunan harga yang tadi kan salah satu sifatnya ya kenapa dia tiba-tiba di satu titik itu dia bisa turun. Nah, ini kan bisa terjadi pemicunya bisa macam-macam gitu ya untuk yang harga-harga data keuangan. Tapi di sini misalkan di satu poin waktu dia terjadi penurunan. Nah, kemudian pasar itu akan merespons dengan semuanya itu akan menjual sehingga harganya itu akan malah turun terus. Nah, dan penurunannya itu akan lebih besar atau lebih tajam daripada saat penurunan di awal pada saat dia turun pertama kali tadi. Nah, jadi di sini peningkatan varian ini secara serial berkorelasi dengan peningkatan lebih lanjut dalam varian pada periode penjualan. Jadi maksudnya tadi ketika terjadi penurunan yang makin tajam tadi di sini yang penurunan harga lebih lanjut itu kan variannya juga makin makin bervariasi gitu ya. Nah, jadi di sini makin bervariasi dibandingkan dengan titik awal pada saat dia turun pertama kali. Jadi ada titik mulainya gitu. Jadi dapat dikatakan periode peningkatan varian adalah kondisional terhadap awal penjualan. Jadi di satu titik itu adalah terjadi keadaan varian yang bervariasi gitu, kondisional terhadap satu poin tertentu. Jadi di sini yang dinamakan kondisional heterokedastis. Nah, tentunya deret kondisional heterokedastis adalah tidak stasioner karena berarti variansnya tidak konstan seiring waktu. Jadi tadi kan ketika terjadi penurunan variansnya itu makin tinggi gitu ya, seiring dengan penurunan yang dibandingkan dari varians pada saat terjadi penurunan harga di awal tadi, sehingga kan dia tidak constant over time. Nah, jadi di sini kemudian pada saat ini kembali ke materi sebelumnya, pada saat kita plotting ACF, PACF untuk menentukan ARMA gitu ya. Nah, di sini bagian yang paling menantang pada saat kita punya time series yang dia itu memiliki conditional heterokedastis ini adalah bahwa plot ACF dari data dengan volatilitas tinggi tadi itu mungkin masih tampak sebagai white noise. Jadi masih tampak seperti white noise dan stasioner. Ini dari plotting ACF-nya. Ini nanti untuk untuk nanti kita lanjutkan pembahasannya pada saat kita membahas aplikasi ARCH dan GRCH dengan R gitu ya. Tapi di sini salah satu aspek untuk menentukan ini apakah benar di sini ada, kan tadi terdapat indikasi tadi kita berangkat dari poin awal, ini datanya dari data keuangan biasanya volatilitasnya tinggi tapi dari plottingnya nanti pada saat di plotting ACF-nya itu dia tampak sudah seperti stasioner kemudian white noise gitu. Nah, jadi di sini bagaimana kita bisa memasukkan kondisional
heterokedastis ke dalam model. Nah, salah satunya adalah dengan membuat model AR untuk varians itu sendiri. Jadi, yang kita modelkan atau kita akan terapkan variansnya itu dengan model AR. Jadi, variansnya itu kita modelkan dengan model AR. Jadi, di sini kita harapkan modelnya ini setelah kita memodelkan variansnya ini berarti model ini adalah benar-benar memperhitungkan perubahan varians dari waktu ke waktu menggunakan nilai varian sebelumnya. Nah, sedikit flashback dari mana modeling volatility dengan ARCH dan GRCH ini bermula. Ini tahun 1982 yang membangun ARCH ini adalah Robert Engel. Jadi singkatannya ARCH, Autoregressive Conditional Heterokedasticity gitu ya. Makanya tadi kita ada konsep conditional heterokedasticity. Maaf tadi di judul nggak saya masukkan kepanjangannya. Asumsinya nanti teman-teman akan langsung familiar dengan ARCH ini ya, model Autoregressive Conditional Heterokedasticity. Jadi di sini di tahun 2003 dia mendapatkan Nobel Prize di ekonomi. Jadi pada waktu itu kalau teman-teman perhatikan trennya memang yang time series pemodelan gitu ya itu untuk Nobel Prize di ekonomi. Kemudian di tahun 86 mahasiswa doktoralnya yang bernama Tim Boler-Slav ini membangun GARCH gitu. Jadi dia satu tim membangun GARCH, tapi yang dapat Nobel Prize-nya sih enggak. Karena nanti kalau teman-teman perhatikan nanti pada saat kita masuk GARCH itu merupakan perluasan atau bentuk modifikasi dari ARCH. Jadi kita akan belajar dulu dari ARCH, kemudian nanti perluasan untuk GARCH kita akan mengikuti kemudian. Ini kalau misalkan nanti papasan Robert Engel dan Tim Boler-Slav. Nah, jadi untuk secara rinci, jadi bagaimana secara formulatif ARCH itu diterapkan dengan notasi, kemudian apa saja sifat-sifat dari si ARCH dan GARCH ya, itu nanti akan teman-teman baca di slide ini di bagian belakang. Jadi bisa juga dibaca untuk secara notasi itu di bukunya Walter Enders yang di bab 3. Jadi untuk ARCHP di sini maksudnya ARCHP ini adalah model ARP dengan P-nya ini adalah notasi P, jumlah P yang akan kita tentukan, jumlah leg-nya. Nah, jadi ARCHP ini adalah model ARP yang ditetapkan pada varians deret waktu. Jadi ini bisa dinyatakan, misalkan ARCH1 diberikan oleh, jadi di sini model AR-nya ini akan diterapkan pada variansnya, pada varians. Jadi variansnya ini akan memperhitungkan nilai varian sebelumnya. Nah, jadi di sini ketika kita nyatakan actual time series, jadi di atas ini adalah varians dari XT yang kita modelkan dengan model ARP. Nah, kemudian ketika kita tampilkan dia sebagai data time seriesnya, ini adalah seperti ini dengan WT-nya ini adalah white noise. Jadi XT ini adalah data time seriesnya, jadi ini WT kali sigma T gitu ya. Nah, jadi di sini WT ini adalah white noise. Nah, kapan kita menggunakan ARCHP? Jadi di sini
walaupun nanti ya pada saat praktek teman-teman itu jangan sampai walaupun kita selalu mulai dengan plotting data kemudian mengamati secara visual, tetapi sekali lagi bahwa proses pengamatan secara visual dari time series plottingnya itu bukan merupakan langkah pengganti dari serangkaian uji yang akan kita lakukan. Jadi tetap hasil yang nanti kita pakai itu adalah berdasarkan hasil pengujian secara statistik. Jadi kalau misalkan di awal memang kita melihat time series plotting, tapi kita nggak bisa menentukan modelnya ini hanya dengan melihat time series plottingnya gitu. Tapi tetap kita harus melanjutkan ke proses pengujian secara statistiknya atau melihat pola-pola atau langkah-langkah. Jadi nanti ke pengambilan ke model yang diambil itu akan diputuskan secara statistik. Gitu. Jadi di sini akan kita mulai dari fitting model ARP dan residunya itu terlihat seperti white noise. Jadi kalau misalkan kita punya time series, kemudian kita fittingkan model dengan ARP dan residualnya itu terlihat hampir seperti white noise. Nah, tetapi kita lihat di plotting ACF-nya itu plotting ACF-nya itu polanya menurun secara peluruhannya itu terjadi pelan-pelan. Jadi nggak langsung yang jadi bar-barnya itu di ACF-nya, bar-barnya itu menurun mendekati 0 dengan secara perlahan-lahan. Jadi nggak yang tinggi terus rendah gitu, tapi dia menurun pelan-pelan gitu. Nah, ini berarti kita ada indikasi gitu ya, ada indikasi mungkin kita bisa pakai ARCHP. Kemudian jika kita menemukan bahwa kita dapat menerapkan ARP ke kuadrat residu dari time series tersebut, maka kita memiliki indikasi bahwa proses ARCHP ini merupakan model yang tepat. Jadi di sini kita akan menerapkan ARP ke kuadrat residualnya. Nah, di sini yang harus diperhatikan bahwa ARCHP ini hanya diterapkan pada series yang telah memiliki model yang sesuai dan cukup untuk membuat residual tampak seperti white noise terpisah. Jadi maksudnya ketika sudah jadi di sini ARCHP ini kita menerapkan model ini pada model yang sesuai, terus ketika residualnya udah tampak seperti white noise, nah ini berarti sudah pas gitu. Berarti ARCHP ini merupakan merupakan model yang terbaik gitu. Walaupun nanti sekali lagi untuk menentukan model terbaik nanti kita akan menggunakan kriteria-kriteria seperti di materi sebelumnya yang sudah kita pelajari gitu ya. Nah, jadi di sini karena kita hanya dapat mengetahui apakah RCH ini sesuai atau tidak dengan mengkuadratkan residu dan memeriksa ACF, maka kita juga perlu memastikan bahwa rata-rata residu adalah 0. Jadi nanti di bagian akhir dari slide ini juga akan saya tuliskan propertinya, kenapa pada saat ARCH itu rata-rata residual adalah 0. Jadi bisa dibuktikan secara notasi. Jadi teman-teman kalau curious tentang hal itu bisa melihat di bagian belakang slide ini daripada membaca misalkan teksturnya terlalu tebal dan sebagainya. Ini sebagian sudah saya ringkaskan secara notasi di belakang. Kemudian ARCH hanya boleh diterapkan pada seri yang tidak memiliki tren atau efek musiman, yaitu yang tidak memiliki korelasi serial atau tidak terbukti ya. Jadi di sini tidak secara sah itu masih dapat dibuktikan tidak memiliki korelasi serial. Kemudian ARIMA sering diterapkan pada rangkaian seperti itu di mana ARCH mungkin cocok. Jadi kalau misalkan kita punya model yang pada saat dipakai ARIMA itu sepertinya oke, baik-baik aja, tapi tadi pola ACF-nya, plotting ACF-nya itu dia menurun perlahan-lahan tadi ya. Nah, ini mungkin alternatifnya bukan pakai ARIMA tapi adalah ARCH. Nanti akan dilanjutkan dengan langkah-langkah penelusuran model selanjutnya. Jadi contohnya ini adalah time series analysis plot, jadi yang data plottingnya.
Ini kan tampaknya udah ya stasioner gitu ya. Kemudian ini adalah ACF dan PACF-nya. Nah, kemudian ketika kita di sini kita kuadratkan, ketika kita kuadratkan itu tampak dia ada pergerakan gitu ya. Pergerakan di titik-titik tertentu, sementara yang lain-lain itu agak-agak tenang gitu ya. Yang ini deg-degan, kalau misalkan denyut jantung gitu ya. Nah, kemudian ketika kita lihat di sini ACF dan PACF-nya gitu ya. ACF dan PACF-nya itu menunjukkan dia signifikan pada leg 1. Jadi pada leg 1 ini dimulai dari 0 leg 1. Nah, di sini dia mengindikasikan AR1 model pada varian mungkin tepat gitu. Nah, kemudian pada saat di sini kita sudah memodelkan berarti ARCH1 gitu ya, berarti kita akan memodelkan variansnya dengan AR1 gitu. Nah, kenapa kalau terkait dengan materi sebelumnya kan ada AR, ada MA. Nah, kenapa nggak kita masukkan model ARMA gitu? Jadi variasinya juga kita modelkan dengan ARMA. Toh di materi sebelumnya kita bisa untuk time series ya, tapi time series model AR ini bisa juga di-combine dengan MA, jadi model ARMA gitu kan. Nah, ini adalah merupakan ide dasar dari si GARCH. Jadi untuk yang generalized autoregressive conditional heterogeneous model, GARCH ini akan memiliki dua nilai P dan Q, di mana P dan Q itu akan menunjukkan leg dari armanya, arma P dan Q yang akan diterapkan kepada variansnya. Nah, kemudian di sini untuk yang bagian AR-nya, ARP model ini akan memodelkan varians dari residual. Kemudian untuk yang MAQ-nya ini adalah menunjukkan varians dari proses. Jadi di sini sekali lagi yang harus diperhatikan terkait dengan ARCH dan GARCH model ini adalah variansnya. Kita akan memodelkan variansnya. Berbeda dengan yang di sebelumnya ARMA, kita akan memodelkan time seriesnya. Nah, di sini untuk yang ARCH dan GARCH ini maksudnya kita akan memodelkan kalau yang ARCH berarti variansnya kita modelkan dengan AR gitu ya. Kalau yang GARCH berarti di sini kita akan memodelkan varians dengan ARMA PG gitu. Kemudian ketika dimodelkan misalkan GARCH 11, nah berarti di sini kita punya komponen A dan B, di mana A plus B ini harus kurang dari 1, atau kalau misalkan dia lebih dari 1, maka model akan menjadi tidak stabil. Nah, kemudian untuk pengindikasiannya ini juga sama. Ini adalah time series data plot yang tampaknya sudah tampak stasioner gitu ya. Kemudian ketika kita lihat kuadratnya, nilai kuadratnya, kuadrat dari time series itu terjadi volatilitasnya kelihatan gitu ya. Nah, kemudian yang paling mencolok adalah dari ACF dan PACF ini yang tadi saya maksud terjadi penurunan yang secara perlahan-lahan. Jadi penurunannya itu perlahan-lahan mendekati 0. Jadi tidak langsung tajam mendekati 0, tapi di sini terjadi secara perlahan-lahan. Kemudian di sini ketika melihat ACF dan PACF-nya menunjukkan pola yang sama, ini berarti mengindikasikan bahwa kita memerlukan AR dan MA komponen pada model yang akan kita buat. Tentunya karena dia volatilitas, berarti kita akan menggunakan GARCH. Baik, untuk berikutnya nanti bisa dilanjutkan dengan membaca, karena ini lebih ke arah tadi notasi ya, secara notasi. Kemudian nanti ada properti yang berguna tadi.
tadi di awal kenapa kita harus minnya itu 0 ya. Di sini rata-rata residual nilai kenapa 0? Nah, ini nanti bisa ditunjukkan di sini. Di sini kenapa dia XT-nya ini akan memiliki min 0 gitu. Yang di ARCH juga demikian. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan mengenai aplikasi ARCH dan GARCH dengan menggunakan R di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.